Yang lain apa ya? Udah sih menurut gue kalau bor up untuk intinya keuntungannya motor lebih bertenaga. Lebih banyak kekurangannya sih. Oh ya, kekurangan kelima tuh gue lupa. Boros. Tapi tergantung juga sih, tergantung kalian. Get it when I get back. Oke, baik lagi di channel gua Muhammad Michael Stand boy. Nah, jadi di video kali ini gua lagi riding lagi nih, pakai motor gue yang KLX. Kali ini siang-siang ya. Jadi ini gue tuh lagi perjalanan pengen ke tempat main bulu tangkis. Nah, jadi sambil perjalanan mungkin gue pengen ngevlog. Nah, ngevlog ini mengenai motor ini nih, motor KLX gue. Ini tuh basicnya motor KLX 150 S ya. Pokoknya ini motor tahun lama sih. Ini tuh motor tahun 2010. Nah, jadi gue pengen bahas mengenai motor ini tuh. Motor ini kan baru beres di bore up ya, baru kelar lah. Nah, jadi pengen gue bahas nih. Jadi enak gak enaknya kalian kalau ngebor up motor KLX ya. Untuk harian nih, ini kan gue pakai buat harian ya, tapi nggak sering-sering banget sih. Kalau gue keluar aja, lagi pengen pakai motor ini. Kalau gue pengen pakai Jumek, pakai Jumek. Nah, jadi gue bakal ngebahas kekurangan dan kelebihan kalau kalian bore up motor KLX ya. Nah, kebetulan motor gue itu bore upnya udah lumayan gede ya. 67 itu udah lumayan gede sih menurut gue ya, udah 200 lebih dikit. 68 kan 220 tuh. Nah, segitu dah pokoknya ya. Gue gak begitu ngerti mesin juga sih. Nah, pokoknya gue KLX gue udah di bore up kayak gitu. Nah, gue bakal nyebutin apa ya, kekurangannya dulu aja. Nah, kekurangannya yang pertama nih ya. Ntar, jalannya jelek anjir. Kekurangan kalau kalian bore up menurut gue banyak buat trouble. Siap-siap kalian bakal banyak trouble di motor kalian. Pertama mungkin apa ya, kayak bore up-annya nggak presisi gitu ya. Atau nanti bakal ada kendala di seal-seal, atau di bagian packing lah, atau di bagian apa ya, apa ya sebutannya tuh, di bagian mesin lah. Pokoknya pasti bakal ada kendala-kendala ya, banyak itu mah pasti. Yang kedua itu motor kalian bakal cepet panas boy. Ini aja gue udah panas anjir, lumayan panas nih motor nih. Udah itu kalian harus sering-sering rutin servis motor ya. Nggak rutin banget sih, maksudnya biasanya kalian tuh servis misalkan 2 bulan sekali. Nah, kalian harus sebulan sekali, lebih cepet lah kalian, karena motor kalian itu lebih panas, kinerja mesinnya lebih besar ya, energinya yang dikeluarkan, tenaganya juga lebih besar, otomatis motor kalian bakal lebih panas mesinnya. Udah itu kalau kalian bore up banyak banget part-part yang harus kalian ganti, terutama buat pendukung sih sebenarnya. Kayak gear set itu harus kalian ganti, karena kayak transfer gitu. Kalau misalkan kalian pakai gear set standar, otomatis kan apa ya, kayak berat gitu. Bukan berat ya, maksudnya gampang banget rusak, pasti gampang banget kendor, karena tenaga yang dikeluarkan motor kalian itu lebih besar dibanding motor standar gitu. Jadi gear set itu gampang banget kendor. Nah, gue saranin ganti ya. Udah itu apalagi menurut gue itu sih udah. Menurut gue kendala kalau bore up yang mesin rewel, kalau kalian bore upnya nggak presisi banget gitu, udah itu harus ganti apa sih, harus rutin ganti oli, lebih apa sih namanya, lebih aware lah ke motor kalian. Udah itu ada beberapa part yang harus kalian ganti buat pendukung si mesin yang udah kalian bore up gitu. Nah, itu sih yang gua rasain gitu ya. Oh iya, yang terakhir, keempat, biaya bore up itu lumayan besar sih. Kalau kalian pengen enak ya, standar aja, maksudnya bore up standar, siapin 10 juta lah, itu udah mantep.
Dan kalian harus mencari bengkel yang benar-benar kalian percaya lah. Nah gitu. Nah itu 4 mungkin ya, 4 kekurangan yang gua rasain setelah gua borap motor ini. Nah sekarang gua kelebihan gua borap ya. Pertama, motor lebih enak, tarikannya enak banget, parah. Tenaganya udah pasti naik ya, 180 derajat ya. Udah bener-bener enak banget. Udah itu buat kayak stop and go udah pasti enak. Pokoknya untuk mesin udah pasti enak lah. Apalagi kalau kalian itu bore up-nya di tempat yang emang bener-bener proper, terutama buat soal-soal bore up gitu ya. Gue saranin sih ke bengkel yang bener-bener khusus motor balap, biasanya gitu tuh. Itu bener-bener bagus menurut gue. Nah udah itu, yang lain apa ya? Udah sih menurut gue kalau bore up untuk intinya keuntungannya motor lebih bertenaga. Lebih banyak kekurangannya sih. Oh ya, kekurangan kelima tuh gue lupa, boros. Tapi tergantung juga sih, tergantung kalian makainya, udah tergantung kalian settingannya. Boros sih relatif ya, tergantung sih boros gak boros, tergantung pemakaian sih, sama tergantung settingan mesin karbu sih. Kan kalau kayak ini masih karbu ya, tergantung itu. Nah kelebihannya itu sih gak jauh, gak banyak kelebihannya sih. Udah pokoknya bore up karena pengen mesin enak kan, mesin kenceng gitu. Udah itu intinya bore up. Nah bentar, panas juga anjir. Nih gua nggak tahu jalan ya, jadi gue pengen lihat maps dulu nih. Gue inget sih belok kiri nih, nanti pas udah belok kiri gue pengen lihat maps lagi nih. Bentar, kita lihat maps dulu. Pusat kan, benar kok jalannya ya, 6 menit lebih lambat, 28 menit lagi. Oke, lanjut, kita nge-vlog lagi. Oh ya udah itu buat pendukung ya, pendukung tadi kan udah kelebihan dan kekurangan. Nah kalau gua sih pengen ini lagi cerita. Kalau kalian bore up, yang pasti kalian harus upgrade karbu ya, lebih besar, biar udara yang dibutuhkan sama mesin itu tercukupi. Oh, udah itu knalpot juga jangan lupa ganti ya, keleheran yang lebih besar, dan juga lubang outputnya yang gede. Jangan gede-gede banget sih, kalau gede-gede banget berisik gak enak. Kayak motor gue yang sekarang nih, knalpotnya kan harusnya spek 66, sedangkan motor gue sekarang udah 67 anjir. Tapi ya terpaksa lah, gue dananya segitu, jadi ya udah kita pas-pasin aja. Yang penting masih enak lah, adem suaranya. Nah udah itu kalau kalian habis bore up, ini gue ngebahas yang lanjut aja ya. Kalau kalian habis bore up, kalian jangan lupa in-Ryan ya. Nah in-Ryan itu sangat penting sih. Jangan sampai kayak gua, pengalaman gua pakai motor bore up itu sangat konyol. Jadi motor gua baru beres naik mesin, udah itu belum gini check up gitu ya. Motor udah gua bawa touring tuh ke Ciamis. Anjir itu, bener-bener kendala di perjalanan itu lumayan banyak. Pertama bensin boros banget karena settingan karbunya parah itu mah, anjing. Tuh dajal itu mah, bener-bener maksudnya settingan dajal gitu. Bener-bener enak tenaga, bener-bener keluar tenaga gitu ya. Tapi nguras bensin boy, gua bolak-balik Ciamis itu hampir 600.000, gila. Udah itu, apalagi ya? Gue kendalanya di bagian packing-packingnya. Packing sih mesin aman, cuman packing tensioner, tonjokannya apa sih namanya, bocor, jadi rembes oli kemana-mana, itu ke kaki-kaki gua, ke mesin semuanya oli pada muncrat. Nah itu sih, kalian kalau misalkan habis bore up wajib in-Ryan ya. In-Ryan itu buat ngecek mesin kalian, buat ngecek kebocoran atau kayak gimana. Pokoknya itu, jangan kayak gua dah. Gila gua, itu gila banget itu. Baru beres naik mesin langsung gua bawa ke Ciamis anjir. Bayangin lebih dari 300 km 300 km kali 2 lah ya bolak-balik.
Nah, udah itu apa lagi ya cerita tentang motor ini. Udah sih menurut gua kalau motor borap kayak gitu untuk harian enak, tenaganya enak, kalian gas kecil aja enak banget. Ini gua pakai gas spontan, ini gua gas kecil banget ini. Nih, tuh gas kecil itu. Kalau gas gede Willy gua, gigi 2 gigi 3 Willy ini motor enak. Dan apa lagi ya, udah sih sebenarnya cerita tentang motor bore up ya kayak gitu. Aduh nih, enak banget gak? Enak anjir, parah. Tarikannya itu the best. Ini gigi 4 loh. Nih, ini gue ada gigi 5 nih, tuh. Ini udah gak naik lagi. Gigi 4 aja tarikannya gitu. Apalagi gigi 3. Gigi 3 bisa wheelie nih. Cuman gue gak bisa wheelie, gue gak jago. Yang jago mah teman gue anjing, si Sigit. Pembalap emang dia mah. Gelo, enak banget anjir. Ini perjalanan masih lama ya, masih panjang tuh. Gua ke arah Gunung Salak, Tenjolaya. Ini gua bakal fokus dulu bawa motor. Nanti kita lanjut lagi ya. Atau enggak nanti misalkan nggak lanjut, ini vlognya sampai sini aja, ngebahas motor gua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Bye bye, see you in the next video.